Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang civic competence. Sebelumnya perkenalan dulu untuk kelompok saya ada satu Aditya Akbar Kausar, dua Aziz Fatur Rahman Nur, tiga Kevin Christian Willianto, empat Fredrik Rakapati, lima Zulafa Yahya Wibowo, dan terakhir saya Harimurti Wijaya Putra. Selanjutnya akan dilanjut. Sebelumnya civic competence dulu. Civic competence perangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aditya Akbar. Silakan Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Harimurti. Sini saya akan melanjutkan membaca presentasi dari diskusi kelompok kami, yaitu Civic Disposition. Satu, apati politik. Sejumlah besar warga negara cenderung apatis terhadap proses politik dan pemilihan umum. Selanjutnya, dua, beberapa warga negara mungkin memiliki disposisi yang rendah terhadap perbedaan budaya, agama, atau pandangan politik. Mereka mungkin cenderung menyalahkan atau merendahkan pihak lain yang berbeda dengan mereka. Ketiga, ketidakpedulian terhadap isu-isu lingkungan. Sebagian besar masyarakat mungkin tidak memiliki sikap yang peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti deforestasi, polusi, atau perubahan iklim. Ini dapat menghambat upaya untuk menjaga lingkungan alam Indonesia yang kaya. Selanjutnya, nomor 4, diskriminasi rasial atau etnis. Sikap diskriminatif terhadap warga negara berdasarkan ras, etnis, atau latar belakang budaya merupakan masalah serius dalam kewarganegaraan. Selanjutnya, Mas. Nomor 5, ketidakpatuhan terhadap hukum. Sikap yang melanggar hukum seperti korupsi, penipuan pajak, atau tindakan ilegal lainnya merusak integritas kewarganegaraan. Nomor 6, ketidakpatuhan terhadap pajak warga negara yang menghindari atau mengevadir pajak dapat merugikan perekonomian negara dan mereduksi sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik. 7, kurangnya partisipasi dalam proses demokrasi. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilih mereka tidak terlibat dalam politik atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan demokratis lainnya dapat menghambat perkembangan demokrasi dan pengambilan keputusan yang adil. 8, kurangnya rasa kepedulian sosial. Banyak masyarakat di Indonesia kurang memiliki rasa peduli terhadap isu-isu sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau isu lingkungan. Mereka mungkin tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan masalah ini. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Mas Patrick. Silahkan. Oke, makasih Mas Adit. Sekarang knowledge. Satu, ketidakpahaman tentang sistem politik. Sebagian besar warga negara mungkin tidak memahami bagaimana sistem politik di negara mereka berfungsi, termasuk proses pemilihan, cabang pemerintahan, dan peran lembaga-lembaga kunci. Dua, disinformasi dan misinformasi. Berita palsu dan informasi yang salah menyebar dengan cepat di era digital, dan banyak warga negara mungkin kesulitan membedakan fakta dari opini atau informasi yang salah. Tiga, ketidakpahaman tentang sistem pemerintah Indonesia. Banyak warga mungkin kurang memahami bagaimana sistem pemerintahan Indonesia bekerja, termasuk peran dari berbagai lembaga pemerintahan seperti DPR, DPD, dan MA. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Empat, kurangnya
pengetahuan tentang hak asasi manusia. Masyarakat mungkin juga kurang memahami hak-hak asasi manusia yang mereka miliki. Ini dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak individu dan kelompok, serta ketidakpedulian terhadap isu-isu keadilan sosial. 5. Kurangnya pemahaman tentang proses demokrasi. Banyak warga tidak memahami sepenuhnya bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berjalan, termasuk pemilihan umum, peran lembaga-lembaga pemerintah, dan mekanisme partisipasi publik. Ini dapat menghambat partisipasi yang efektif dalam proses politik. 6. Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang. Banyak orang mungkin tidak akrab dengan undang-undang dasar atau hukum-hukum penting yang memengaruhi hak-hak dan kewajiban mereka. Oke. 7. Ketidakmengertian terhadap hak dan kewajiban warga negara. Warga negara mungkin tidak tahu sepenuhnya tentang hak dan kewajiban mereka, seperti hak memilih, hak berserikat, atau kewajiban membayar pajak. 8. Kebijakan publik. Mengetahui isu-isu politik dan sosial yang sedang dihadapi negara, serta kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan oleh pemerintah. Oke, Oke. Terakhir, civic lanjut nih. skill. Civic skill, 1. Kurangnya keterampilan berdiskusi sosial. Beberapa warga negara mungkin memiliki kesulitan dalam berdiskusi secara terbuka dan membangun dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda, yang dapat mengarah pada konfrontasi daripada dialog. Kedua, kurangnya keterampilan kritis dalam media sosial. Banyak individu mungkin kurang memiliki keterampilan untuk menilai dengan kritis informasi yang mereka temui di media sosial, sehingga mereka dapat dengan mudah terpengaruh oleh narasi palsu atau ekstrim. Ketiga, kurangnya keterampilan berdiskusi dan berdebat. Sebagian orang mungkin tidak memiliki keterampilan untuk berdiskusi secara konstruktif atau berdebat dengan argumen yang kuat. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan publik. Keempat, ketidakmampuan berpartisipasi dalam proses demokratis. Beberapa individu mungkin tidak tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam pemilihan umum atau cara mengajukan petisi kepada pemerintah. Ini dapat mengurangi efektivitas partisipasi mereka dalam proses demokratis. Kelima, Mas. Kelima, tidak mengenal cara mengorganisasi protes damai. Warga negara mungkin tidak tahu bagaimana mengorganisasi aksi atau protes damai untuk menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka. Keenam, ketidakmampuan untuk memahami dan menilai sumber informasi di era informasi. Keterampilan kritis dapat menilai kebenaran informasi dan mengidentifikasikan berita palsu sangat penting. Ketujuh, kesenjangan sosial dan ekonomi. Warga dengan keterampilan civic yang kuat dapat bekerja untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan berpartisipasi dalam kegiatan amal atau mengadvokasi untuk kebijakan publik yang adil. Yang terakhir, keterbatasan pendidikan politik. Banyak warga tidak memahami bagaimana pemerintahan bekerja, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta cara berpartisipasi dalam proses politik. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai civic competence. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.